Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan di mana pada pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk tutorial dari soal uji kompetensi tahun 2023, khususnya adalah perusahaan manufaktur yaitu CV Roti Jaya. Nah, pada pertemuan terakhir ini saya akan bahas terkait jurnal penutup atau closing jurnal dan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk coba melakukan pencatatan jurnal penutup ini atau penyusunan jurnal penutup ini. Ya, jadi jurnal penutup atau closing jurnal ini dibuat tujuannya adalah untuk menutup akun-akun yang sifatnya sementara. Nah, dimana untuk akun-akun yang mempunyai sifat sementara itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Nah, untuk menyusun proses jurnal penutup ini, sumber data yang kita gunakan adalah yaitu adalah neraca lajur. Ya, jadi untuk menyusun jurnal penutup ini akan kita gunakan sumber datanya itu adalah neraca lajur, ya. Dimana untuk neraca lajur sendiri kolom yang berkaitan atau yang berisi terkait akun-akun pendapatan dan akun beban itu adalah kolom rugi laba. Ya, jadi untuk menyusun atau membuat jurnal penutup ini data yang kita gunakan adalah neraca lajur kolom rugi laba. Sekarang kita lihat untuk kolom rugi laba yaitu akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Berarti nilai saldonya adalah ini kira-kira. Yaitu mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Nah, nama-nama akun ini atau saldo dari akun-akun ini akan kita tutup di dalam jurnal penutup karena ini adalah akun-akun sementara. Kemudian yang kedua, selain akun pendapatan dan akun beban, maka yang akan kita tutup adalah selisih dari pendapatan dan beban ini yaitu laba. Jadi nilai laba ini pun akan kita tutup nanti di jurnal penutup. Lalu kemudian selain laba di sini kita lihat bahwa di sini ada pengambilan pribadi oleh Tuan Wawan atau Privo Wawan ini, yaitu besarnya adalah Rp730.000, sehingga atas adanya pengambilan pribadi oleh pemilik maka ini pun akan kita catat atau akan kita tutup di jurnal penutup. Oke, mungkin langsung saja di sini. Yang pertama untuk menutup akun-akun pendapatan terlebih dahulu. Oke, dimana untuk akun pendapatan di kolom laba rugi atau rugi laba kita lihat di sini adalah akun yang saldonya atau nilai saldonya ada di sisi kredit. Ya, jadi saldo yang ada di sisi kredit kolom rugi laba ini adalah saldo-saldo yang menunjukkan akun pendapatan. Di sini kalau kita lihat ada 3 saldo atau 3 akun yang ada di sisi sebelah kredit, yaitu ada akun penjualan, kemudian akun pendapatan bunga dan akun pendapatan lain-lain. Nah, atas adanya saldo pendapatan ini akan kita catat pertama di jurnal penutup. Oke, jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan itu adalah kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31. Oke, karena jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk membalik nilai saldo, maka otomatis karena saldo pendapatan itu ada di sisi kredit, maka pada saat dilakukan pencatatan di jurnal penutup kita letakkan di sisi debit. Di situ tidak ada 3 akun, yaitu ada penjualan, ada pendapatan bunga dan ada pendapatan lain-lain, ya. Sekali lagi karena jurnal penutup ini istilahnya adalah jurnal pembalik, yaitu jurnal yang digunakan untuk membalik saldo dari akun-akun sementara itu, maka karena pendapatan itu saldonya ada di sisi kredit, maka pada saat pencatatan di jurnal penutup kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, dengan kode akun masing-masing disesuaikan dengan daftar akunnya. Lalu untuk nilai saldonya sendiri kita lihat di sini untuk penjualan adalah 58.180, untuk pendapatan bunga 1.035.000 dan untuk pendapatan lain 475.000. Kita masukkan di sini di sisi sebelah debit. Oke, sedangkan nama akun yang kita gunakan untuk menutup adanya akun pendapatan ini kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Oke, dengan kode akun ini adalah 33.000. Nilainya adalah akumulasi dari seluruh pendapatan ini. Kita letakkan di ikhtisar rugi laba atau laba rugi. Sehingga jurnal penutup untuk adanya akun akun pendapatan itu adalah penjualan, pendapatan bunga, pendapatan lain pada ikhtisar laba rugi masing-masing, jumlahnya adalah ini. Oke, itu yang pertama, jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan ini. Yang kedua, kita akan coba tutup adanya saldo dari akun-akun beban.
Dimana kalau kita lihat di kolom rugi laba ini bahwa saldo yang menunjukkan akun beban itu adalah saldo dari akun yang ada di sisi sebelah debit ya. Jadi saldo-saldo yang ada di sisi sebelah debit di kolom rugi laba ini menunjukkan saldo-saldo akun beban. Dimana kalau kita lihat di sini untuk akun bebannya adalah ada retur penjualan, ada harga pokok penjualan sampai dengan beban listrik dan telepon ditambah dengan beban administrasi bank. Oke, kita masukkan di sini. Kita lihat bahwa saldo normal dari beban itu ada debit, maka saat dilakukan pencatatan di jurnal penutup kita akan letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, kita masukkan dulu tanggal 31. Tuh deh, ke akun beban tadi kita letakkan di sisi sebelah kredit. Lalu untuk sisi debitnya, untuk menutup adanya akun beban ini kita sama dengan pendapatan kita gunakan akun ikhtisar rugi laba atau ikhtisar laba rugi dengan masing-masing kode akun disesuaikan di daftar akun. Oke, untuk nilainya sendiri kita ambil untuk seluruh akun beban ini atau saldo akun beban. Kita lihat ini adalah saldo beban ya. Mulai dari retur penjualan 130.000, lalu untuk harga pokok penjualan 33.961.610 rupiah dan seterusnya ini kita masukkan ke sini di sisi sebelah kredit. Oke, kemudian setelah saldo beban ini kita masukkan di sisi sebelah kredit, maka untuk ikhtisar laba rugi di sisi debit itu adalah jumlah seluruh beban ini. Dijumlahkan lalu masukkan ke sini. Sehingga di sini jurnal penutup untuk akun beban itu adalah ikhtisar laba rugi pada retur penjualan, diskon penjualan dan seterusnya sampai dengan beban administrasi bank. Oke, itu jurnal penutup untuk menutup adanya akun beban. Oke, selain akun pendapatan dan akun beban yang harus kita tutup, itu adalah selisih dari pendapatan dan beban ini. Dimana kalau kita lihat selisih dari pendapatan dan beban ini adalah 4.832.390 atau yang ini yang disebut dengan laba. Nah, laba ini akan kita tutup di jurnal penutup. Kita lihat di sini bahwa selisih laba ini ada di sisi sebelah kredit. Maka pada saat pencatatan di jurnal penutup kita akan letakkan di sisi sebelah debit. Nah, kredit ya. Nah, jurnal untuk menutup adanya selisih laba ini atau laba ini, maka jurnalnya itu adalah ikhtisar laba rugi pada ekuitas Wawan atau ikhtisar laba rugi pada modal Wawan. Oke, dengan kode akun disesuaikan, nilainya itu adalah nilai dari laba ini, yaitu 4.832.390 rupiah. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya, selain adanya pendapatan, beban, kemudian laba ini, maka terakhir kita akan tutup adanya pengambilan pribadi atau privo Wawan ini, yaitu 7.730.000. Kita lihat bahwa privo itu ada di sisi debit di kolom neraca, maka kita catat di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah kredit dengan jurnal di sini yaitu ekuitas Wawan pada privo Wawan. Masing-masing kode disesuaikan. Lalu kita letakkan di sini nilai privonya tadi di neraca lajur kita lihat adalah 730.000. Kita masukkan ke sini 730.000. Oke ya, jadi selain akun-akun pendapatan yang harus ditutup, kemudian akun-akun beban, maka selisih antara pendapatan dan beban ini atau yang disebut dengan laba ini pun akan kita tutup. Kemudian selain laba, maka jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka privo itu pun atau pengambilan pribadi itu pun harus kita catat di jurnal penutup dengan jurnal ekuitas Wawan pada privo Wawan atau modal pada privo, seperti itu. Oke, setelah pencatatan jurnal penutup selesai, lalu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Di sini didapat nilai 120.110.000 rupiah untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, selesai untuk pencatatan jurnal penutup. Lalu setelah jurnal penutup ini selesai, maka akan kita coba lakukan untuk mengelompokkan akun-akun yang ada di sisi sebelah debit dan akun-akun yang ada di sisi sebelah kredit. Ya, kita akan coba kelompokkan seluruh akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit ke dalam rekapitulasi ini atau data rekapitulasi ini. Nah, kita lihat di sini bahwa akun yang ada di sisi debit ini saya kasih warna merah seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 akun ya, muncul di sisi sebelah debit. Ya, ada 6 akun, tetapi karena ikhtisar laba rugi di sini muncul 2 kali di sisi debit, maka
Bisa dikatakan ini adalah 5 kali ada 5 akun yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, lalu kita masukkan ke dalam rekapitulasi di sisi debit kode akun tersebut dengan cara menyusun dari kode akun terkecil. Oke, setelah saya susun hasilnya kira-kira sebegini ya. Akun terkecil adalah 3000. 3000 ini adalah untuk akun Ekuitas Wawan, dan yang terbesar 82.000 ini untuk akun pendapatan lain-lain. Ya, ada 5 akun di sini. Oke, kemudian kita masukkan nilai saldo dari masing-masing akun. Untuk 3000 kita ambil di sini nilainya 730.000. Lalu kemudian untuk 33.000 ini adalah untuk akun ikhtisar laba rugi, di mana kita lihat ikhtisar laba rugi muncul 2 kali. Kode akun 33.000 muncul 2 kali di sisi debit. Sehingga karena 2 kali ini kita jumlahkan. Oke, setelah saya jumlahkan di sini untuk kode akun 33.000 didapat nilai 59.690.000. Lalu untuk yang 4.000 di sini ada untuk akun penjualannya yaitu 58.180.000. Dan 8.000 ini untuk akun pendapatan bunga itu 1.035.000. Dan terakhir untuk 82.000 ini adalah pendapatan lain-lain, itu nilainya 475.000. Oke, lalu kita jumlahkan total sisi debit itu didapat nilai 120.110.000. Ini sama dengan jumlah yang ada di jurnal. Oke, lalu yang di sisi kredit kita lihat bahwa ini untuk kode akun yang warna hitam ini adalah akun-akun yang muncul di sisi kredit. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya, dimana untuk 3.000 di sini kalau 33.000 ini muncul sekali ya. Ada, silakan kalian jumlah di sini ada berapa akun, kemudian kalian susun mulai dari akun terkecil. Ya, untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Oke, setelah saya susun di sini untuk kode akunnya kira-kira seperti ini hasilnya. Muncul kode akun terkecil adalah 3.000 dan akun terbesar 9.000. Di mana masing-masing saldo akunnya kalian masukkan di sini sesuaikan dengan kode akunnya. Misal untuk 3.000 di sisi kredit ini adalah ya untuk Ekuitas Wawan adalah 4.832.000 sekian. Lalu untuk 32.000 kita lihat di sini 32.000 ini adalah untuk akun Privo Wawan 730.000 kita masukkan. Oke, lalu untuk 33.000 ini adalah akun untuk ikhtisar laba rugi yaitu 59.690 kita masukkan di sini. Ya, dan seterusnya kalian masukkan saldo masing-masing kode akun tersebut, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan seluruh saldo yang muncul di sisi kredit itu didapat nilai 120.110.000. Ini pun sama jumlahnya dengan yang di jurnal. Oke, selesai proses pencatatan jurnal dan penyusunan rekapitulasi akun yang ada di jurnal penutup ini. Terakhir, setelah data rekapitulasi selesai, maka kita akan coba lakukan posting ini ke dalam buku besar. Ya, cara postingnya sama dengan cara-cara sebelumnya pada saat kita memposting dari jurnal khusus ke buku besar ini. Ya, caranya sama. Kita coba akan lakukan posting dari jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Kita mulai dari kode akun yang muncul di sisi sebelah debit. Di sini di debit ada muncul 3.000. Kita masuk ke buku besar kode 3.000. Oke, 3.000 berarti di sini kalau kita lihat adalah akun Ekuitas Wawan. Kita masukkan tanggalnya tanggal 31, keterangannya adalah closing jurnal. Karena kita mau memposting akun yang ada di closing jurnal ini. Oke, 3.000 di closing jurnal muncul di sisi debit 730. Maka di sini kita masukkan di buku besar juga di sisi sebelah debit yaitu 730.000. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Ya, sebelumnya ada saldo 287.821.900. Lalu ada posting dari jurnal penutup itu di sisi debit 730. Oke, karena debit ketemu kredit maka ini dikurangkan. 287 juta sekian dikurangi dengan 730. Maka di sini dapat nilai saldo 287.091.900. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 33.000. Kita cari kode akun untuk 33.000. Berarti yang ini. Ini adalah untuk akun ikhtisar laba rugi. Oke, kita masukkan di sini. Keterangannya 31 closing jurnal. Oke, untuk 33.000 tadi di jurnal penutup muncul di sisi debit. Nilainya 59.690. Kita masukkan di sini di sisi debit 59.690.
Oke, masuk ke kolom balance karena sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis hasil posting dari jurnal penutup ini akan menjadi saldo debit 59.690.000. Oke, dan seterusnya silakan kalian posting untuk kode akunnya di sisi debit dan di sisi kredit. Semuanya kalian posting ke buku besar ini. Oke, setelah kalian posting semua ke dalam buku besar, semua yang muncul di jurnal penutup kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, setelah kalian posting semua yang ada di jurnal penutup ini ke dalam buku besar, kita perhatikan di sini mulai dari kode akun 3 ke bawah, dia mempunyai nilai saldo 0, yaitu mulai dari Prive Wawan ini. Kalau kita lihat di sini, Prive Wawan ke bawah atau 32.000 ke bawah, ini nilai saldonya 0. Oke, setelah jurnal penutup semua saldo dari kode akun 32.000 ke bawah, saldonya 0 di sini. Oke, tidak ada saldo lagi 0. Ya, karena 0 nilai saldonya habis, ya, maka untuk menyusun laporan neraca saldo setelah penutupan ini, kita cukup memasukkan nama-nama akun hanya mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3.000 ini. Ya, jadi kita masukkan ke sini mulai dari kode akun kas di tangan atau 11100 sampai dengan 3.000. Ini kita akan masukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Kita masukkan nama akun dan kode akunnya. Oke. Kenapa kode akun 32.000 ke bawah tidak kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance? Karena dia memiliki nilai saldo 0, jadi tidak perlu kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita masukkan nilai saldo masing-masing akun ini. Misal contoh kas di tangan, kita lihat di buku besar kas di tangan, dia mendapatkan saldo akhir 31 Desember itu 2.601.000. Maka muncul di sisi debit, maka di neraca saldo setelah penutupan kita masukkan di sisi sebelah debit 2.601.000. Lalu kas bank, kita lihat di buku besar kas bank ini menghasilkan saldo akhir debit 22.906.550 di sisi debit, maka saldo akhir ini kita masukkan ke sini di sisi debit. Lalu piutang usaha, kita lihat piutang usaha menghasilkan saldo akhir debit itu 6.467.000, maka di sini kita masukkan di sisi debit 6.467.000. Lalu kemudian untuk persediaan barang dalam persediaan bahan baku pun sama menghasilkan saldo akhir debit itu 566.000, maka kita letakkan di sini 566.000 sekian di sisi debit. Lalu kemudian untuk persediaan barang dalam proses menghasilkan saldo akhir kredit 7.740.590, kita masukkan di sisi kredit. Oke, dan seterusnya kalian ambil seluruh saldo-saldo akhir ini, kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Kira-kira nanti kalau sudah kalian masukkan semua, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, setelah kita ambil semua saldo akhir dari buku besar ke dalam post closing trial balance, kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Maka didapat nilai sisi debit 416.427.850. Debit kredit sama. Oke, itu untuk pembahasan terkait jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, dengan berakhirnya pembahasan terkait jurnal penutup dan trial balance atau neraca saldo setelah penutupan, maka tutorial untuk soal uji kompetensi paket 4 khususnya perusahaan manufaktur yaitu CV Roti Jaya, maka saya anggap selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.